Kamu diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena kamu disunat, bukan karena hukum Taurat. Berarti kita balik lagi ke hukum Taurat. Tapi hati-hati, bukan berarti kamu hidup suka-suka. Jadi apa sebenarnya makna kebebasan, saudara? Kita gali. Jadi kalau saya suka mengeksegesis, eksegesis itu dari dalam keluar. Itu bahasa-bahasa teolog lah gitu, saudara ya. Jadi kalau kita, karena ini hari merdeka, saya ambil bahasa aslinya merdeka. Itu Yunaninya eleuteria, kemerdekaan. Artinya apa? Kebebasan sejati. Kita dilepaskan dari perbudakan dosa dan tuntutan hukum Taurat. Jadi kita ini diselamatkan bukan menjalankan hukum Taurat. Masalahnya satu kelompok Yudaisme bilang semuanya harus disunat. Kamu pikir kalau kamu selamat cuma terima Yesus selamat? Enggak dong. Nah ini berarti dia mundur. Sia-sia dong kan ya Yesus. Tapi ada yang kebablasan, liberal, merdeka, merdeka. Pokoknya suka-suka, kan anugerah, hyper grace. Ya udah nanti kita buat dosa ya. Kau usah cincau-cincau aja buat dosa. Kan ada anugerah. Waktu pacaran saya pernah gitu, saudara. Bertobat ya di sini. Ada yang pacaran sini karena kasih anugerah gitu, saudara ya. Ada yang banyak pernikahan. Ada teman saya menyebut ini pernikahan jalur kasih karunia, Priskabe. Saya pernah melayani itu. Apa maksudnya kasih karunia? Ya gitulah ya. Saudara, saya mau katakan, selalu ada konsekuensi. Bukan berarti hidup ini karena anugerah sebebas-bebasnya. Memang kita diselamatkan karena anugerah. Bukan kita lagi mau meraih keselamatan, itu anugerah. Kita nggak bisa dengan perbuatan kita. Tapi ingat, selalu ada konsekuensi Bapak Ibu. Jangan suka-suka, ada batasan. Kamu dimerdekakan. Jadi maknanya dalam ya. Saya menggali ini saudara. Arti kemerdekaan dari kekristenan dengan dunia ini beda banget. Ayat 13 kuncinya. Saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi kemerdekaan Kristen bukan bebas semaunya. Itu bebas, kamu pertama dibebaskan dari hukum Taurat. Bebas dari kuasa dosa. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tapi untuk hidup sesuai rancangan Allah. Kalau saya buat bahasanya saudara, kemerdekaan dari Kristus memang bebas dari hukuman dosa, Roma 8 ayat 1. Kuasanya, Roma 6 ayat 14. Dan untuk, nah di sini, untuk mengasihi dan untuk melayani. Saudara, dipanggil untuk merdeka bukan berarti kesempatan berdosa. Tetapi ingat, di sini intinya, layanilah seorang akan yang lain. Tadi ingat, kata merdeka, eleuteria. Eleuteria, kebebasan, itu anugerah yang diberi Allah, bukan hasil usaha kita. Kita melangkah dari kemerdekaan. Kita ada di sini. Kita sudah cuma-cuma diberi anugerah ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Lu mau buat baik apapun, gak bisa bayar darah Yesus. Itu anugerah yang tidak bisa terbayar. Tapi bukan berarti yes, saya sudah diselamatkan, suka-suka gue. Wah, ada konsekuensi bos. Ya. Jadi saya gali-gali doulos. Setelah Paulus, kita harus pakai bahasa Yunaninya, eleuteria, kebebasan yang diberi, anugerah. Tapi setelah itu melayani, doulos, menjadi hamba. Hamba, merdeka, jadi hamba. Merdeka, jadi hamba. Berarti sama-sama dong nggak merdeka, karena di sini hamba, di sini hamba. Yes. Itulah paradoks kekristenan yang indah. Kita bebas dari dosa. Awalnya kita hamba dosa. Lalu kita dipanggil merdeka dengan anugerah. Jadi hamba Tuhan. Jangan pikir yang berdiri di sini hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Bukan hanya pelayan. Kan kamu hamba Tuhan. Ya saya biasa aja, saya jemaat loh ya. Jadi jangan banyak tuntutan. Oh salah bos. Kita semua hamba Tuhan. Ibu rumah tangga hamba Tuhan. Mendidik anak, pelayanan pertama. Anda karyawan, gak jadi apa-apa di gereja, Anda hamba Tuhan. Karena semua karya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini paradoks yang indah. Berarti kita ini tetap hamba dong, gak merdeka. Betul. Paradoks indah kekristenan, bebas tapi jadi hamba kasih. Saudara, jadi ada 3 makna, 3 saja saudara ya. Pertama, kemerdekaan yang kita sebut kebebasan itu adalah panggilan
bukan pembenaran diri. Kuncinya di ayat 13-15. Kita jadi dari belenggu dosa, hamba dosa, jadi hamba Tuhan. Jadi kemerdekaan sejati tidak diukur dari apa yang kita dilepaskan, tapi dari diukur siapa yang kita layani. Karena sebenarnya hamba dosa jadi hamba Tuhan. Itulah kemerdekaan. Kemerdekaan sejati hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa merdeka. Pilih siapa yang mau kau layani, Mamon atau Yesus? Aku free, aku liberal, hidup liberal. Berarti kamu juga masih belum merdeka, bos. Hanya dua pilihannya, mau jadi hamba dosa atau hamba Tuhan. Tapi kemerdekaan sejati saat kita pilih hamba Tuhan. Karena kemerdekaan itu panggilan. Ini keselamatan, mari terima. Yes, itu undangan, panggilan. Saudara, itu kayak Yesus jembatan kasih karunia. Kamu naik jembatan, kamu udah selamat. Kamu lihat keluargamu, kamu lihat ommu terbawa arus. Kamu lihat tantemu, dia hampir tenggelam. Lalu kamu diam. Saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia di jembatan ini. Bye-bye. Kamu belum selamat, bos. Itu panggilan kemerdekaan dalam Kristus, jembatan pelayanan kasih, bukan untuk kenyamanan, tapi justru ada tujuan, ada misi untuk membebaskan yang lain. Saudara, berapa kita yang hanya diem aja, ya pokoknya aku udah ke orang Kristen udah selamat, ngapain gue nginjil, udah. Padahal lu tahu dia sudah mau terbawa arus, saudara. Itu panggilan. Saya mengagumi salah seorang, ya kalau Paulus, saya kagum banget dengan Paulus, saudara. Paulus ini dulu tukang bunuh orang Kristen, saudara. Dan dia gak pernah merasa dia berbuat jahat dengan membunuh orang Kristen. Dia basmi orang Kristen. Mana. Minta surat saya, mau bumi nih. Dasar kalian ini aliran sesat. Padahal dia yang sesat. Karena dia diperhamba hukum Taurat. Akhirnya dia diselamatkan. Apakah dia nyaman? Yes, saya sudah selamat ya, sudah. Dia menjadi salah satu rasul yang paling banyak memberitakan Injil. Dia akhirnya disesah. Bayangkan seorang Farisi, dia ini orang bangsawan loh ya, dan sangat pintar. Tapi dia bersedia jadi hamba Tuhan, habis-habisan untuk Tuhan. Nyawa dia berikan, saudara. Itulah karena kemerdekaan adalah panggilan untuk misi kerajaan Allah. Saudara, saya mengagumi Nelson Mandela. Jadi saya mau cerita, ini dari Afrika Selatan. Dia presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Di penjara 27 tahun. Dia punya banyak alasan dendam sama orang kulit putih. Nggak adil. Dia hanya bersuara. Orang kulit hitam diperlakukan semena-mena. Dia bersuara di penjara. 27 tahun di penjara. Waktu bebas apa yang dia lakukan? Apakah dia dendam? Sebenarnya hanya badannya yang dipenjara, saudara. Jiwa raganya selalu lepas. Kenapa? Karena dia punya misi. Kemerdekaannya panggilan. Dia ingin menyatukan Afrika Selatan. Tuhan membentuk dia di panggung yang sunyi, yang tidak ada tepuk tangan, di penjara. Tapi badannya saja yang dipenjara. Berapa banyak dari kita nggak dipenjara, tapi sebenarnya kita dipenjara. Kita masih dendam sama mertua, dendam sama suami. Jangan pikir ya hamba Tuhan gak pernah ada kepahitan. Oh, saya pernah. Justru yang memahitkan saya sesama hamba Tuhan, saudara. Saya membawa ini harus minta pertolongan Roh Kudus, melepas pengampunan. Saudara, semakin Anda dekat bukan berarti Anda tidak akan menghadapi gesekan, tapi bagaimana Anda merespon. Mungkin kita ini gak dipenjara kayak Nelson Mandela, tapi kita dipenjara oleh kepahitan masa lalu yang gak bisa kita lupakan. Saya termasuk pernah di situ, saudara. Tolong aku Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Padahal aku jadi hamba Tuhan. Wah, banyak air mata. Mau melayani Tuhan aja gitu ya, saudara ya. Jadi jangan pikir itu akan selalu diserang. Tapi sekarang kamu merdeka gak? Masih benci gak sama suaminya, sama istrinya, sama tetangga? Atau benci sama dia aja gak kenal sama kamu, tapi kau benci sama dia? Berarti kamu belum merdeka, saudara. Belum merdeka. Nelson Mandela 27 tahun. Dia hanya badannya di penjara, tapi hatinya murni. Dia keluar. Dia sudah dibentuk Tuhan di penjara. Yusuf
dibentuk Tuhan di penjara, jadi terobosan nomor 1 di negaranya. Saudara, kita nggak bisa bilang kita merdeka kalau kita masih menyimpan dendam, saudara. Amin. Jangan pernah nyimpan dendam. Saya pernah nyimpan dendam, saudara. Wah, itu nggak enak, saudara. Nggak enak banget, saudara. Saya masih terkurung. Mungkin saya bebas kayak mau kemana-mana, tapi hati saya pahit. Tuhan pulihkan. Makanya, kau mau pilih mana? Hamba Tuhan atau hamba setan? Kita akan diproses terus seiring kehidupan ini. Next, saudara. Tadi kemerdekaan adalah panggilan. Kedua, kemerdekaan butuh disiplin rohani. Kuncinya ayat 16-21. Orang merdeka berjalan oleh roh, tidak kembali diperbudak oleh keinginan daging. Disiplin rohani. Nih kalau bilang rajin ya, orang rajin pasti disiplin. Orang disiplin pasti rajin, ya. Jadi kalau orang malas sudah tahu lah ya. Ya. Jadi itu pasti seimbang, saudara. Itu seiring. Yang disiplin itu pasti rajin, saudara. Yang rajin itu pasti disiplin. Tapi rajin yang mana dulu, ya? Rajinnya yang positif, ya. Disiplin rohani itu kerajinan. Kita perlu rajin berdoa, baca firman, kendalikan diri. Gak mungkin, aku udah terima Yesus, semuanya baik-baik. Tidak. Kamu akan kembali diperhamba kalau kamu gak disiplin. Bohong itu semua. Kalau kamu gak disiplin. Kemerdekaan tanpa disiplin artinya kembali jadi perbudakan. Indonesia paling banyak menghadapi kemerosotan, bukan serangan dari luar, serangan dari dalam. Bapak Ibu, Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Tapi apakah setelah itu bebas semuanya? Wah, banyak rongrongan Pancasila, semuanya. Karena itu butuh disiplin. Bukan yes kita merdeka seenak dewe ya. Oh salah. Dulu kalau tahu suami saya saudara nanti nggak enak ya. Tapi saya percaya dia akan kembali lagi. Dulu dia ganteng banget saudara. Ganteng kamu sampai saya kelepek saudara ya. Tapi dia tetap ganteng. Gini aja dia tetap ganteng. Apalagi dulu bisa lah kalian bayangkan. Kalah semua artis-artis saudara. Tapi karena dia misi ya kan, karena nggak ada waktu. Tapi saya percaya dia akan kembali ganteng lagi karena kasih karunia Tuhan. Amin ya, amin ya. Jadi dia ini kalau seorang atlet saudara, kemerdekaan tanpa disiplin, perbudakan. Atlet nggak latihan lagi. Yes, saya juara 1 loh lomba lari. Yes, akhirnya saya bisa makan bakso, makan apa aja suka-suka saja sudah saya juara 1-nya. Dia tidak akan juara lagi saudara. Kenapa? Karena tidak ada disiplin. Justru dia diperbudak oleh egois. Itulah kita. Kita merdeka tapi gak ada disiplin. Suka-suka kita. Aku mau nonton, aku mau tidur jam 12 malam. Suka hatiku. Hah? Kan aku sudah merdeka oleh darah Yesus. Jangan banyak ngomong sama saya. Jangan banyak aturan. Hidup ini karena anugerah. Wah, itu namanya perbudakan. Bohong itu semua. Bohong. Pelayan gak ada doa. Bohong. Disiplin. Orang Kristen gak cukup cuma terima Yesus, nangis-nangis, tumbang-tumbang. Gak ada disiplin. Gak lama lagi pasti jatuh. Hamba Tuhan gak ada disiplin, jatuh. Kita gak bisa dengan kekuatan kita. Kita perlu roh. Roh Kudus hidup dalam roh. Disiplin itu yang membuat kita tetap merdeka, saudara. Saudara, Anda tahu atau enggak, saudara ya? Kita ini semua punya anjing. Anjing hitam, anjing putih, yang mana tinggal kau pilih, gitulah ya saudara ya. Anda bangun tidur, Anda sadar atau tidak, kita peperangan rohani setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Sekarang saya tanya, siapa yang akan menang? Anjing hitam atau anjing putih? Anjing putih. Bukan. Anjing yang dikasih makan. Anjing yang gak usah tengkar. Satu aja gak dikasih makan mati sendiri. Anjing hitam itu daging kita. Kita ini masih dagingnya ada. Kalau roh aja berarti kita udah mati. Haleluya, kita udah di surga, puji Tuhan. Keinginan daging ini yang melemahkan kita Bapak Ibu. Sekarang kalau kamu gak pernah baca firman, gak pernah doa, cuma datang gereja tapi gak pernah doa, baca firman, rohmu lemah. Dagingmu yang kuat, maka menanglah daging saudara. Jadi biar menang, disiplin, baca firman. Walaupun gak ngerti saudara, saya gak ngerti saudara.
Saya bawa aja saya buat kreasi biar saya senang baca firman. Saya buat di TikTok, saya cantik-cantik. Firman Tuhan dari sekarang, Matius 5 pokoknya saya. Nanti itu gak ada yang kembali sia-sia. Firman yang Anda ucapkan nanti malam bisa dibukakan, saudara. Yang penting kamu punya rindu. Caramu boleh ekspresikan, saudara. Tidak ada firman yang kembali sia-sia. Saya selalu iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah, berkuasa. Rohmu akan dibangkitkan. Gak apa-apa gak ngerti semua sekarang. Siapa sini yang udah baca firman Tuhan habis? Belum pernah di sini. Oh, satu Alkitab belum pernah habis seumur hidup. Nah, yang 2 kali habis. Ini kado nih. Siapa yang jujur? 15 kali ya. Wah, kalau saya nggak bisa lah itu kasih karunia Tuhan pasti anugerahnya. Tapi saya tantang dulu jemaat. Siapa yang sudah habis baca Alkitab? Sekali. Wah, itu Pak, satu dapat kado ya, nanti saya dapat kado. 2 kali. Ibu ini dapat ya. Ya, saya percaya. Di sini bahkan lebih dari 5 kali nanti baca. Nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti disingkatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ini buah-buahan ya. Ini sehat buat tubuh. Saudara, kemerdekaan tanpa buah bohong. Kemerdekaan sebagai panggilan diikuti disiplin pasti berbuah. Pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, there's something wrong. Buah roh, bukan buah roh. Itu satu paket, saudara. Roh Kudus beri kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan yang kita beri, kesetiaan, ya, kebaikan, kelemah lembutan, semuanya, saudara. Ini lihat, saudara. Saya pernah punya pohon mangga diambilin, saudara. Pohon mangga nggak pernah makan buahnya sendiri, saudara. Yang makan siapa? Orang yang lewat, yang punya. Sekarang kemerdekaan sejati tidak dirasakan, tetapi dinikmati orang lain. Orang akan ngomong sendiri, jadi jangan ngomong muji-muji diri ya. Oh ya, aku udah terima Yesus, lihat kan, aku berubah kan, aku baik kan. Aduh, nanti ada orang yang, gue mau bilang gimana gitu ya, gimana. Anda gak usah bilang diri Anda baik, orang yang akan bilang. Saya lebih percaya omongan orang yang menyampaikan, itu baik loh, itu baik. Daripada dia sendiri ngomong gitu ya, saudara ya. Karena itu gak bisa bohong, itu dirasakan oleh sesama. Seperti mata air, nggak pernah dirasakan sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Dia hanya mengalir. Jadi kalau sumbernya pahit, yang mencicipi pasti kepahitan. Makanya sumbernya harus manis. Demikian juga pohon, kalau pahit buahnya pasti pahit, dan sebaliknya dirasakan orang. Jadi berbuah yang apa? Berbuah yang manis. Amin. Siapa yang mau berbuah? Amin, saudara. Saya cuma kasih contoh saja Mother Teresa. Jangan pikir ya saudara. Saya pernah ada dengar pernyataan begini. Lu kalau mau jadi ini dulu ya, harus pokoknya mapan dulu lah. Atau ini dulu lah. Bohong itu semua, bohong. Kita bisa melayani Tuhan dari titik dimanapun kita berada. Mother Teresa, dia meninggal, negara-negara menghormatinya, dimakamkan secara kenegaraan. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya orang yang punya hati melayani. Dimulai dari apa? Dia bukan orang kaya. Dia bahkan biarawati yang biasa banget, kecil, sederhana. Cuman dia punya kasih yang besar kepada Tuhan. Dan dia melayani orang miskin. Bayangkan, dia orang sederhana melayani orang miskin. Artinya siapapun kita bisa bertindak dari titik di mana kita berada. Jadi jangan alasan, tunggulah ya aku punya masalah. Semua kita punya masalah. Tunggulah ya, semuanya aman dulu semua. Tidak akan pernah. Tunggulah aku kaya dulu ya baru aku melayani Tuhan. Oh, lu kaya juga gak akan pernah melayani Tuhan. Kalau lu susah aja gak bisa melayani Tuhan, apalagi lu kaya. Kalau belum di dalam Tuhan. Karena itu mulai dari di mana kita berada. Gak pernah Tuhan minta yang gak ada. Dia minta apa yang ada padamu. Kembangkan, layani. Semua kita bisa doa, saudara. Ini yang dilakukan Teresa, saudara. Jadi saya simpulkan, saudara, kemerdekaan sejati itu memanggil kita hidup rajin dalam kasih dan menghasilkan buah. Itu kemerdekaan sejati. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah benar-benar merdeka atau ngerasa merdeka aja? Anda bisa jawab sendiri. Apa buktinya bahwa Anda sudah menyatakan kemerdekaan yang Anda miliki itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Adakah Anda lakukan untuk kebaikan atau cuma cuek-cuek aja? Cuek-cuek gitu ya saudara.
Dan kalau Tuhan nanya ya sekarang ya, kita ini nunggu antrian aja saudara. Kalau kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau Tuhan nanya, sudah siapkah kita menjawab? Apa buahmu? Apa buahmu Priscilla? Apa kita sudah siap? Malam ini mungkin. Kalau Tuhan nanya, apa buah dari hidupmu? Begitu banyak kesempatan ku beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Saya simpulkan kemerdekaan yang sejati di ayat 13. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan inilah kemerdekaan kita yang paradoks dengan dunia ini. Kemerdekaan yang memanggil kita untuk hidup rajin dalam kasih, berbuah roh. Saudara, kita gak akan mampu kalau gak Roh Kudus yang berkarya di dalam kita dan jadi berkat. Siapa yang mau benar-benar merdeka? Siapa yang sudah merdeka atau yang belum? Bisa? Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Keselamatan kami karena anugerah. Kami dipanggil untuk merdeka. Untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Agar kami tetap merdeka. Karena kemerdekaan sejati di dalam Engkau. Kami mau menerimanya sebagai panggilan. Menjadi pelayan-Mu. Kami mau disiplin. Supaya kami tetap merdeka. Tidak diperbudak apapun. Tolong kami Roh Kudus. Untuk disiplin dalam rohani. Dan kami mau berbuah. Berdampak. Jadi terang, jadi garam. Bukan hanya pendengar. Tapi kami mau jadi pelaku firman. Berkaryalah di dalam kami Tuhan. Ini kami. Tanpamu kami gak mampu. Kami mau Kau yang memampukan kami. Setiap kami yang Kau panggil, Kau mampukan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Gimana khotbahnya? Keren ya? Kalau namanya adik saya Priscilla nih kalau khotbah